Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahari Pratama. Saya akan melakukan yang namanya one sample test. Nah, yang pertama saya sudah menyalin yang namanya data dari Excel. Ya, yang pertama itu skor stres itu diubah menjadi uh, constituous. Lalu bagian nama dari nama-nama semua dari kriteria itu diubah jadi nominal. Nah, lalu masuk ke bagian one sample test, lalu masukkan yang namanya skor stres di sini. Dan kemudian itu nyalakan yang namanya normality test, descriptive test, dan serta mengubah yang namanya hipotesis dari test value yang awalnya 0 menjadi 50. Nah, kalau sudah seperti begini, kalau kita mencari tahu yang namanya one sample testnya, itu nyalakan yang namanya mean difference. Nah, di sini datanya muncul dan statistiknya muncul. Nah, menurut dari hasil pendapatan yang saya peroleh dari data statistik ini, statistik yang berjumlah dari mean difference-nya itu yaitu 1,93. Nah, di F-nya itu rata-rata di 29,0 dan P-nya itu 0,264. Nah, sedangkan normality test yang superior week yang saya dapat, nah total skor stres itu yang berjumlah dari 0,923 dan P-nya itu 0,033. Nah, hasil dari statistiknya itu 1,14. Nah, dari hasil deskriptif yang diperoleh dari skor stres itu N-nya 30, MIA-nya itu 51,9 dan medianya itu 49,5 dan SD dan SE-nya itu dirata-ratakan sebagai 9,29 dan SE-nya itu 1,70 yang dimana ini dalam kategori yang cukup rendah dan SD-nya itu bisa dikatakan sebagai MIA-nya itu bisa dikatakan sebagai cukup tinggi dan skor stres yang didapat itu bisa dikatakan sebagai rendah dan P-nya itu juga cukup bisa dikatakan rendah dan hasil statistiknya itu bisa dikatakan cukup rendah juga dan mean difference-nya itu juga di menengah. Dan hasil skor stres yang saya dapat itu diperoleh dengan 1,93 dan normality testnya itu 0,923 atau P-nya itu 0,033. Dan itu saja yang saya dapatkan atau memperoleh data yang saya ambil, yang saya dapatkan juga dari hasil dari olah data di Jamovi ini. Baik, terima kasih dari penyampaian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adrana Sakret Rifat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji uh, one sample day test. Nah, jadi kita akan membandingkan antara skor skor mean populasi dengan skor sampel yang uh, yang kita gunakan, yang kita dapatkan. Nah, sebelumnya saya akan bagikan layar terlebih dahulu. Layar. Oke. Oke, jadi kita langsung saja untuk menganalisis uji sampel test. Nah, tapi sebelum itu kita akan, oh maaf ada kurang. Sebelum itu kita akan menyalin terlebih dahulu data yang sudah diberikan. Jadi kita lihat ya, uh,
Nah, di sini ada skenario apakah rata-rata skor stres mahasiswa berbeda dari populasi, yaitu dengan P sama dengan 50. Jadi ini rata-rata, jadi ini di 50 ini menandakan bahwa eh, rata-rata dari populasinya. Nah, sedangkan ini skor stres mahasiswa yang yang kita dapatkan ya. Nah, di sini kita mau cari apakah terdapat perbedaan secara signifikan atau tidak. Kemudian setelah kita salin, kita masuk ke Jamovi, terus masukkan datanya, eh, ubah labelnya, skor stres. Jangan lupa untuk ubah measure type-nya jadi continuous. Kemudian kita langsung melakukan one sample testing. Ini apa namanya? Di test terus klik one sample test. Kemudian masukkan skor stress ke dependent variable. Kemudian aktifkan mean difference, descriptive, terus normality test. Oh ya, jangan lupa tadi nilai rata-rata dari populasi itu 50. Jadi kita masukkan di test value-nya juga 50. Nah, sudah muncul hasilnya. Ya. Hmm. Sekarang kita uji cek dulu ya di test of normality-nya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, bisa Piroville itu oh sebelumnya saya sebutkan dulu kriterianya. Kalau uji normalitas jika p-value-nya itu di bawah 0,05, maka uh, bisa disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal atau uji normalitas data tidak terpenuhi. Nah, dan jika p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi secara normal atau data terpenuhi. Nah, kita lihat di Shapiro-Wilk dan Anderson-Darling itu berada di bawah 0,05. Jadi eh, dan kalau Kolmogorov Smirnov, sedangkan kalau Kolmogorov Smirnov itu di atas 0,05. Nah, kalau gitu kita lihat yang mana yang benar. Nah, eh, perlu kita pahami dulu konteksnya. Kalau untuk data di bawah sampel 30 itu jika sampelnya di bawah maaf sampelnya di bawah 50, maka lebih cocoknya kita gunakan Shapiro-Wilk atau Anderson-Darling. Tapi jika untuk Kolmogorov-Smirnov kita bisa kita apa eh, ketika kita menggunakan atau datanya akan akurat jika kita menggunakan data di atas 50, eh, data di atas 50. Nah, kalau kita lihat cuman Smirnov nih eh, yang menganggap bahwa data ini terdistribusi secara normal. Tapi Sapiro nah data kita kan ini di bawah tiga, ini maaf ya 30 ya, pas 30. Nah, kalau misalkan kita perhatikan eh, kalau misalkan kita perhatikan di apa namanya? Di sini Sapiro yang seharusnya apa yang kita gunakan atau ada Sunderling itu malah itu menganalisis bahwa data ini tidak normal. Eh, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan kita kita tidak bisa melakukan melanjutkan ke one sample retest, melainkan kita bisa juga melakukan kita juga bisa melakukan uh, rank ataupun tidak melakukan rank juga tidak apa-apa karena data sampel kita itu sudah di atas apa itu uh, sudah berada di threshold batas data batas sampel.
yaitu 30, sampel 30. Yang mana jika sampel 30 walaupun datanya tidak normal, tetap kita anggap sebagai mendekati normal. Seperti itu. Nah, kalaupun kita lakukan non-rank atau ujian parametrik, nah datanya jadi normal di atas 0,05, yaitu 0,26. Seperti itu. Nah, kalau gitu kita langsung ke one sample t-test. Nah, sebelumnya kalau eh, apa kalau berdasarkan bukunya Sadiki, itu kriteria pengujian one sample test jika p-value-nya di bawah 0,005, maka ada perbedaan secara signifikan. Namun jika p-value-nya di atas 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, kita lihat di skor stresnya. Nah, skor stresnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara uh, antara skor mas apa sem, skor sampel dengan skor populasi. Mean skor sampel dan mean skor populasi. Yang mana signifikansinya cuma 0,2. Nah, bisa kita buktikan nih di deskriptif. Kan di awal uh, min min dari apa namanya min dari eh, populasi itu 50, ya kan? Nah, di sini kita dapatkan perbedaan perbedaan minnya itu cuma 1,93. Nah, di sini juga di deskriptif terdapat apa min dari skor stres yang kita punya itu 51,9. Berarti ada perbedaan 1,9. Nah, bisa juga nanti kita buktikan di sini. Bisa kita perhatikan secara 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 apa namanya secara visual ya. Nah, yang mana ini rata-rata populasi gitu. Jadi tidak apa tidak ada perbedaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa eh, data yang kita gunakan skor apa skor apa maaf skor stres, apakah ada perbedaan secara signifikan antara skor stres dengan populasi? Jawabannya adalah tidak ada perbedaan secara signifikan. Seperti itu. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafran Nabil Siswan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi variabel dan membuat hipotesis dari independent sample t-test. Nah, pertama-tama copy paste dulu data yang ada pada Excel ke dalam Jamovi dan ubah skor kecemasan measure type-nya menjadi continuous. Setelah itu masuk ke t-test, terus independent sample t-test. Nah, masukkan variabel skor kecemasan ke dependent variable dan jenis kelamin ke dalam grouping variabel. Jangan lupa untuk menyalakan atau memilih grup 1 tidak sama dengan grup 2. Terus kita nyalakan atau kita centang mean difference, confidence interval, effect size, confidence interval, deskriptif, homogeneity test, normality test, dan QQ plot. Nah, kita tunggu. Jika sudah tampil seperti ini, kita langsung mencari hipotesis. Nah, karena berdasarkan hasil outputnya nilai P di sini yaitu 0,043, terus taraf signifikansi A-nya 0,05,
Jadi karena nilai P-nya itu adalah 0,043 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya yaitu H0 ditolak, H1 diterima. Nah, artinya terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan antara responden laki-laki dan responden perempuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Ramdhani dari kelas A kelompok 1. Nah, hari ini itu saya akan menjelaskan mengenai analisis independent sample t-test untuk variabel kecemasan. Nah, jadi dalam data ini itu ingin melihat apakah skor kecemasan berbeda antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa sudah terdapat data untuk data yang akan dianalisis, di mana di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok dari jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 15 orang dan kelompok dari berjenis kelamin perempuan dengan total 15 orang. Nah, sebelum kita masuk ke analisis, terlebih dahulu kita harus menyalin data yang ada di Excel ini. Nah, ini tuh kita salin untuk jenis kelamin serta skor kecemasannya. Nah, kita langsung berpindah ke Jamovi, lalu mempaste data tersebut. Nah, untuk bagian jenis kelamin, kita ubah terlebih dahulu namanya, jenis kelamin. Nah, untuk measure type-nya itu nominal. Nah, selanjutnya di skor kecemasan. Nah, untuk measure type-nya itu berada di continuous. Nah, setelah kedua data ini sudah diedit, kita masuk ke t-test. Nah, pertama yang harus kita tekan yaitu t-test, independent sample t-test. Nah, untuk jenis kelamin itu masuk ke dalam grouping variabel. Sementara skor kecemasan itu masuk ke dalam dependent variable. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus di checklist. Yang pertama itu ada mean difference, confidence interval, effect size, descriptive. Lalu ada homogenitas, normalitas, dan QQ plot. Nah, setelah hal tersebut sudah di checklist, dapat kita lihat di sini sudah ada hasil analisis yang dilakukan oleh Jamovi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hasil t-testnya, terlebih dahulu kita harus melihat homogeneity serta normality-nya. Nah, pada tes normality itu untuk Shapiro-Wilk, di mana nilai dari normality-nya itu nilai P-nya di bawah 0,05 yang menandakan bahwa data ini itu tidak normal. Namun jika kita lihat di Kolmogorov-Smirnov, di mana total dari normality-nya itu di atas 0,05 atau bisa dibilang normal. Sehingga kita akan mengambil acuan untuk tes normality ini tuh dari tes normality Kolmogorov-Smirnov yang menyatakan bahwa data ini normal. Nah, selanjutnya untuk di homogeneity dapat kita lihat bahwa nilai homogeneity-nya itu bernilai 0,503 yang menandakan bahwa data ini itu homogen. Nah, setelah kedua ini sudah dinyatakan normal dan homogen, maka kita bisa langsung masuk ke dalam hasil dari independent sample t-testnya. Nah, di sini dapat kita lihat nilai P-nya dengan total nilai 0,043 yang menandakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan laki-laki serta skor kecemasan perempuan dengan efek size-nya itu sebesar 0,773. Nah, dikarenakan dari sampel t-testnya ini sudah menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor skor kecemasan laki-laki dengan skor kecemasan perempuan, maka hipotesis yang diterima merupakan hipotesis alternatif atau HA. Nah, untuk melihat besaran perbedaannya, kita dapat lihat di grup deskriptif di sini, yang di mana skor kecemasan laki-laki itu berada di untuk skor mean berada di 52,0, sementara standar
deviasinya sebesar 7,69. Nah, untuk grup perempuan, nilai MEN-nya berada di angka 58,5, sementara standar deviasinya berada di angka 8,99. Nah, berarti dari seluruh analisis ini, kita mendapatkan hasil eh, bahwa perbandingan skor kecemasan antara laki laki-laki dan juga perempuan itu terdapat perbedaan yang signifikan, yang dimana skor kecemasan perempuan itu lebih tinggi dibandingkan skor kecemasan yang ada pada laki-laki. Nah, mungkin demikianlah dari penjelasan saya. Selanjutnya saya persilahkan pada teman saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke Pirate Sample T-Test. Penelitian ini melibatkan dua variabel yang diukur pada subjek yang sama. Variabel 1, pretest, atau pengukuran sebelum intervensi. Skor well-being mahasiswa yang diukur sebelum mengikuti program intervensi konseling. Pengukuran ini mencerminkan kondisi awal psikologi siswa. Variabel 2, post-test, atau pengukuran sesudah intervensi. Skor well-being mahasiswa yang diukur sesudah menyelesaikan program intervensi. Pengukuran ini mencerminkan kondisi psikologi siswa setelah mendapat perlakuan. Karena kedua pengukuran berasal dari subjek yang sama, data ini disebut data berpasangan atau Pirate data. Oleh karena itu, kami menggunakan Pirate Sample T-Test untuk menganalisisnya. Kami menetapkan dua hipotesis untuk menguji perbedaan well-being pre-test dan post-test. H0 atau hipotesis 0. Tidak ada perbedaan rata-rata skor well-being antara pre-test dan post-test. Dengan kata lain, intervensi konseling tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap well-being mahasiswa. Selanjutnya ada HA, hipotesis alternatif. Ada perbedaan rata-rata skor well-being antara pre-test dan post-test. Dengan kata lain, intervensi konseling memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan well-being mahasiswa. Untuk menguji hipotesis ini, kami menggunakan tingkat signifikansi. A sama dengan 0,05 jika p-value kurang lebih dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 gagal ditolak. Selanjutnya kita masuk di hasil analisis. Berdasarkan analisis Pirate Sample T-Test dengan Jamovi terhadap 30 responden, berikut adalah hasil yang kami peroleh dari output Jamovi. Yang pertama T-statistik. Kita mendapatkan nilainya di min 7,14. Terus itu ada degree of freedom atau DF di 29 dan p-value-nya dikurang dari 0,001. Statistik deskriptif tambahannya itu ada mean difference yang 7,133 poin 95, dan selanjutnya 95% confidence interval 5,176 sampai 9,090. Berikutnya ada coherence D atau effect size di nilainya 1,304. Karena p-value kurang dari 0,001 atau jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan utamanya itu ada perbedaan yang sangat signifikan antara skor well-being pre-test dan post-test. Interpretasi hasil. Nilai T statistik sama dengan min 7,14, nilai T yang tinggi atau dalam absolut menunjukkan bahwa perbedaan antara pre-test dan post-test sangat jauh dibandingkan dengan variabilitas dalam data. Tanda minus menunjukkan bahwa post-test lebih tinggi dari pre-test. Yang kedua, derajat kebebasan atau DF sama dengan 29. Ini adalah jumlah responden dikurangi 1 atau 30 kurang 1 sama dengan 29. Nilai DF diperlukan untuk menentukan p-value dari tabel distribusi T. Yang ketiga, p-value atau kurang dari 0,001 sangat signifikan. Ini adalah nilai paling penting dalam pengujian. P-value kurang dari 0,001 berarti probabilitas mendapatkan hasil seperti ini jika H0 benar adalah kurang dari 0,1%. Dengan kata lain, hasil penelitian sangat signifikan secara statistik sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Yang keempat, mean difference sama dengan 7,133 poin. Ini adalah rata-rata peningkatan skor well-being dari pre-test ke post-test. Artinya secara rata-rata mahasiswa mengalami peningkatan well-being sebesar 7,133 poin setelah menjalani program intervensi.
Yang kelima, 95% confidence interval yang hasil poinnya 5,176 sampai 9,090. Kami dapat yakin 95% bahwa peningkatan well-being sebenarnya berada di antara 5,176 dan 9,090 poin. Interval yang sempit ini menunjukkan estimasi yang presisi. Yang keenam, coherence sama dengan 1,304 atau besar. Efek size sebesar 1,304 dianggap besar, atau kriteria kurang dari 0,2 sama dengan kecil, 0,2 sampai 0,5 sama dengan kecil sampai sedang, 0,5 sampai 0,8 sama dengan sedang, lebih besar 0,8 sama dengan besar. Ini berarti dampak dari intervensi konseling tidak hanya signifikan terhadap statistik, tetapi juga bermakna secara praktis. Kesimpulan akhirnya, hasil analisis Pirate Sample T-Test menunjukkan dengan sangat jelas bahwa program intervensi konseling yang diberikan kepada 30 mahasiswa terbukti sangat efektif dalam meningkatkan tingkat well-being mereka. Temuan utamanya itu, yang pertama, rata-rata peningkatan well-being sebesar 7,133 poin dari 50,00 menjadi 57,13. Yang kedua, peningkatan ini signifikan secara statistik dengan P kurang dari 0,001 atau sangat kuat. Yang ketiga, efek size yang besar atau D sama dengan 1,304 menunjukkan dampak praktis yang substansial. Yang keempat, interval kepercayaan 95% yang sempit menunjukkan hasil yang reliable. Aplikasi program intervensi konseling ini dapat direkomendasikan sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan well-being pada mahasiswa. Lembaga pendidikan perlu mempertahankan dan mengembangkan lebih lanjut program sejenis ini sebagai bagian dari dukungan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Demikian presentasi dari saya mengenai hasil Pirate Sample T-Test pada program intervensi konseling. Data yang kami analisis membuktikan bahwa intervensi yang dirancang dengan baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental dan well-being mahasiswa. Kami berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan program-program dukungan kesejahteraan mahasiswa di masa depan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.